Spiro itu bagaimana petani-petani itu bahan bakunya tersedia sehingga permintaan kayak tadi dari mana bisa kita ini kan banyak kalau permintaannya. Nah, sudah ada apa kopi Spiro ini mengirim ke luar ekspor ya. Ekspor itu kalau ekspor sudah ada, tapi kalau versi besar sampai saat ini kita belum ada datanya itu Pak. Masih apa ya? Kalau ekspornya sudah mulai itu per person, bukan belum terorganisir dia kan. Nah, kopi Spiro ini di Medan di mana aja ada? Saya rasa kopi Spiro di Medan ini sudah kebanyakan juga memakai kopi Spiro. Oh gitu? Iya. Tapi kok belum ada kelihatan gitu? Masih di kopi Gayo. Masih kopi Gayo ya kan? Di mana ini? Saya lagi nyari-nyari. Itulah yang harus kita telusuri. Jangan si Spiro punya kopi, ya mereka yang punya nama. Ini yang harus kita telusuri. Jadi saya rasa Lembu punya susu, Gali punya nama. Seharusnya harus dikeluarkan hak paten kopi Spiro itu. Tidak sembarangan orang mengatasnamakan. Nah, ini kopi ini kualitas. Pernah satu daerah itu melaksanakan pameran ke Turki. Nah, sampai di Medan diperiksa ya yang ahlinya lah mungkin di sini. Satu kabupaten kota telepon saya, Kak Iwan tolong dikirimkan kopi Spiro-nya. Jadi saya mau pameran ke Turki katanya kayak gitu ngirimnya. Tapi nanti di sana dibuat tulisannya kopi dari kabupaten kami. Gitu ya. Nah, itu berarti kopi Spiro itu kan berkualitas dicari orang. Dia ragu dengan produknya dia sendiri. Tapi kalau kita dari Spiro terus akan mengangkat ya nama kopi Spiro ini karena ya dia punya kualitas Pak. Jadi begini, punya ciri khas kopi Spiro ini kalau ini dipakai kalau kopi Gayo bisa tahu. Saya kalau kopi Gayo belum pernah memang untuk mencoba. Jadi dari mana ini nggak tahu kopi Spiro-nya itu? Karena dari proses kopi Spiro itu dari yang premium colok 1 sampai ke level akhir itu bisa kita produksi dengan aroma yang mantap. Itu bisa diproduksi. Iya. Cuma tadi ya kita minum kopi, tapi yang kita tahu itu kopi Gayo. Ternyata yang dipakai kopi Spiro. Tahu nggak kita apanya? Menandainya kayak apa, merasakannya gimana? Kopi Triton ya. Karena saya sama hitam, apa ininya? Ya kata gini harus kita pecahkan, harus dibuat ini, harus dibuat uji ini. Kan gitu ya. Karena saya keliling Medan saya sudah belum dapat sebelum saya temukan kopi Spiro. Iya, saya juga sebenarnya begitu Pak. Ya, saya juga ini pakai kopi apa? Kopi Gayo, kopi ini katanya. Saya rasa, nggak berarti. Ya dari kualitas saya kopi Spiro kayak gitu juga kan. Berarti kopi si A ini begini, daerah ini begini gitu. Dan saya lihat kemarin juga banyak orang-orang yang tetangga-tetangga kabupaten lain itu menawarkan kopinya ke kita karena di Spiro itu harga kopi itu sangat tinggi. Sangat tinggi sekali harga kopi di Spiro. Oh gitu ya? Iya. Tapi permasalahan yang paling fatal itu satu, ya seperti ini kan di cuaca yang ekstrim juga pengaruh. Terus yang masalah ritme pemupukan karena pupuknya langka. Itu satu permasalahan yang paling besar itu. Terus gimana lah sebaiknya itu ya? Menyajikan kopi itu katanya punya ya gimana apa namanya membuatnya itu harus gimana orang yang gembira atau menyeduhnya. Menyeduhnya ini gimana yang sebaiknya ini kan kopi untuk kita suguhkan kepada orang. Tentu kan orang ini taunya kalau kopi itu enak. Iya. Kita juga harus memberikan yang terbaik. Bagaimana caranya kita menyeduhnya, ritmenya ketika dari temponya ini ke cara menjatuhkan airnya ke gelas itu
Oh, dari Tidak langsung harus langsung tuang. Nah, itu pasti beda. Coba nanti Bapak buat, Bapak dengan teknik meracik kopi, menyeduh kopi dengan langsung menuang air panas ke dalam gelas. Pasti akan beda. Nah, bukan di situ saja. Kopi yang sama akan beda di tangan yang berbeda. Alasannya yang membuatnya. Kopinya sama, beda orangnya, beda rasanya. Ya, sepengaruh mesin itu sejauh mana itu? Kalau mesin, Pengaruh mesin Nah. itu kan udah ya semua orang harus bergerak situ, ya. harus sudah dituntut ya, harus dituntut dengan kecanggihan zaman. Kalau mesin itu kan untuk mempres itu. Nah, ada yang presso manual itu kan mesin juga. Nah, itu kan kompres untuk mengeluarkan kremer daripada kopi, seperti kita memeras santan gitu. Jadi ketika kremernya itu keluar, nah, itu tambah selera untuk menikmati kopi. Bahkan kita tidak tega untuk meminum kopi ini karena kita sudah menemukan sesuatu yang istimewa yang membius otak kita di situ. Kita lebih Karena aromanya aja. aroma satu dari warnanya ini kopi enggak? Kita sampai begini, mana ini kopi? Kalau kita tidak melihat orang yang punya ini bukan kopi, pasti campur susu. Padahal masih kopi murni, kopi tok dia itu. Belum ada apa-apa. Itu satu kalau di mesin. Nah, ada yang manual, nggak semua kopi itu bisa kita proses ke mesin secara seluruhnya. Ada dia yang namanya B60 itu harus pakai manual, harus pakai drip untuk menggilingnya, drip berapa, juga harus sangat-sangat teliti. Nah, cara meneteskan airnya itu ke dripper, ke filter itu juga harus ini, jangan sempat bocor. Kalau sempat bocor nanti ada rasa kopinya, ada rasa kertas gitu. Masa hati-hati. Jadi kopi ini kenapa satu gelas kopi bisa dibayar sampai 40.000, 50.000. 70.000. Nah, Itu cara diseduhan. Satu, padahal kopinya tetap sama ya. gramnya sama, tetap air yang kita buat. Nah, Ya itu tapi karena yang membuatnya tadi itu ya, buat dia punya feelingnya harus betul-betul itu kopi yang istimewa yang harus disajikannya kepada orang. mungkin membuat ini tak boleh sedih. Kalau sedih itu pun ikut Hancur. sedih ya. Tidak terima dia. Tidak terima dia ya. Tidak terima dia. Iya. 23 menit. Apa lagi kira-kira? Terus apa namanya? Jadi kapan lah ini di Medan itu hadir kopi Spiro di Medan itu? Ini kalau Bapak berani kita mereka. Hanya dengan satu merek, kopi Spiro, kopi halal kita. Kopi halal kita Iya, ya. kembali dulu ke basic, ke kampung. Kalau terpampang di situ neon box di red bus itu kopi Arabica Spiro ya. Pasti akan Insya Allah. Kopi One ya, Kopi One. Lawan kopi. Lawan kopi. Sebenarnya kan disebut kopi, udah ada namanya. Kalisa Pak ya. Ya. Nah itu. Orang Lisa. Tentunya itu kopi Arabica Spiro. Karena belum ada memang. Ya, memang ada. Saya Belum udah. ada. Ya orang Spiro aja buka kopi di jalan mana ini? Ini di pusat-pusat kota itu. Namanya kopi Opugende katanya. Itu nama jalan leluhurnya yang diambil dari Spiro, bukan ditunjukkan itu kopi Spiro. Itu. Iya ya. Jadi ya, mudah-mudahan nanti akan muncul, akan hadir Kopi Arabica Spiro. kopi Arabica Spiro ya. Kemudian kalau kita mau menghadirkan kopi Spiro tentu kan itu ada pelatihannya ya. Terhadap ya chefnya katakanlah ya. Barista dia. Oh, barista. Kalau untuk pelatihan dengan kemajuan teknologi yang sudah canggih di YouTube juga, dari YouTube juga kita bisa belajar. Tidak lama kok. Oh, dari YouTube? Iya.
sangat mudah. Yang pertama kita harus mengenali dulu kopi sampai ke bagaimana cara proses tanamnya. Nah, karena di kopi ini kita nggak mutlak ketika disuguhkan kopi yang namanya warung kopi, kita disuguhkan kopi yang dibuka topik di situ bukan hanya segelas kopi. Seperti yang ini kita pembicaraan kita, ini kan hanya segelas kopi yang dibicarakan dalam kopi. Semua sampai ke akar-akarnya, sampai ke hulunya, itu. Ya, semoga kopi Spiro makin maju, ya, makin menguasai nanti pasar dunia. Kenapa tidak kan? Nah, tinggal lagi ya itu tadi lah, jangan sampai terputus ini bahan bakunya. Semoga orang Spiro karena nanti mengalihkan ya kan dari tanaman keras lainnya ke kopi, ataupun ada tanah tidur lahan tidur di sana ya. Kalau dia memang memungkinkan di dataran tinggi, kenapa tidak? Karena ini saya lihat makin membooming dia. Itu kopi Spiro itu sudah dikeluarkan peraturan bupati itu. Oh, setiap hari Jumat harus minum kopi. Iya. Dari perdakan. Iya. Itu ada minum kopi Jumat. Coffee morning. Bahkan bupatinya giat-giat kali itu sampai 1000 cup itu menggratiskan kopi kepada ketika ada acara. Iya. Seperti ini kan kita semalam penutupan food sale, itu semua pelaku-pelaku kopi itu ditampilkan di sana, itu memberikan kopi gratis. Dan sebelumnya juga kemarin itu sudah melaksanakan festival kopi di Spiro. Itu bahkan yang dari Jakarta juga datang jurinya, kita undang untuk mengikuti kegiatan. Semoga sekali lagi semoga kopi ini mendunia ya. Kami minta coba Saudara Iwan memberikan closing statement mungkin kopi ini bagaimana ke depannya? Kita tetap percaya diri, siapa yang ikut di bidang kopi ini, yang menggeluti bidang kopi, saya yakin hidupnya akan terjamin. Wah. Secara ekonomi ya, secara ekonomi hidupnya akan terjamin, dan makanya akan lebih sehat. Nah, karena di kopi itu tidak ada waktu yang tersisa untuk kita buat tidak bermanfaat. Ketika kita meliput di kopi, itu waktu itu sangat berarti sekali. Intinya ya tetap semangat, berusaha, ya jalan Tuhan pasti ada. Hambatan pasti ada. Ya hambatan pasti ada, harus ada hambatan. Kalau nggak ada hambatan, ya bolak-balik kita umrah ke Mekah kan? Harus ada hambatan, harus ada tantangan. Jadi semua itu tidak ada yang instan. Terima kasihlah kepada Saudara Iwan yang telah memberikan mungkin edukasi, inspirasi kepada yang belum mengetahui tentang kopi Spiro ya. Semoga kopi Spiro ini makin jaya, makin maju, makin mendunia. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.